Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Dwi Oktaredi, Maria Agung Lucini, Lestari Kasih, Surahmi Oktavia, Tri Destiani. Saya akan menjelaskan aplikasi uji chi-square dengan penggabungan sel. Uji chi-square terlebih dahulu saya akan menjelaskan. Untuk menggunakan uji chi-square kuadrat dan pisah eksak, variabel dependen dan independen haruslah dalam bentuk kategori. Diagram alur uji hipotesis variabel kategorikal dalam bentuk tabel silang B kali K untuk kelompok tidak berpasangan. Pada pengukuran ordinal dan nominal dalam bentuk tabel B kali K, uji chi-square untuk tabel selain 2 kali 2 dan 2 kali K, maka alternatif uji yang dilakukan dengan cara penggabungan sel dapat dilihat dalam alur di atas. Dari soal di atas, maka uji yang kita pakai pada analisa ini adalah uji chi-square dengan penggabungan sel. Hal tersebut disebabkan oleh variabel independen dan dependen adalah kategori. Data yang digunakan adalah data tingkat pengetahuan dan data tentang inti kalori, di mana skala pengukuran variabel independen dan dependen adalah data kategorikal. Pada tahapan-tahapannya sendiri yang dilakukan pada uji chi-square ini adalah yang pertama yaitu mengetahui apakah data memenuhi syarat untuk dilakukan uji chi-square. Maka kita lihat nilai observe dan expect dengan cara analisis cross-tab. Langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama kita klik analyze, deskriptif dan statistik, lalu kita klik cross-tab. Maka kita lihat akan muncul cross-tab dan masukkan variabel intake pada row dan variabel pengetahuan pada kolom dan pilih statistik. Setelah itu kita akan lihat, maka akan muncul cross-tab statistik dan kita klik chi-square dan correlation dan klik continue. Lalu kita kembali lagi ke cross-tab dan klik cell. Kita lihat akan muncul cross-tab cell display, kita klik count atau observe, kita klik observe dan expect, dan kita klik persentase, row, kolom, dan total. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Pada tabel di atas dapat menggambarkan bahwa masing-masing sel untuk nilai observe dan expect pada tabel 3x3 akan diuji dengan chi-square. Untuk memenuhi syarat maka dilakukan penggabungan sel. Karena nilai expect kurang dari 5 dan persentase lebih dari 25% atau 44,4%, dan terdapat sel dengan nilai observe 0. Langkah selanjutnya adalah melakukan penggabungan sel dengan cara yang pertama itu klik transform, setelah itu record into different variable, dan akan muncul, lalu kita masukkan nama variabel baru atau kita change, lalu klik all and new value. Setelah itu kita isi kotak value dan kotak new value. Pada kode pertama all new value kita ubah menjadi kode pertama new value. Kode yang kedua all value kita ubah menjadi kode kedua new value. Pada kode ketiga all value kita ubah menjadi kode kedua new value. Lalu kita klik continue dan lalu kita klik OK. Maka akan ada variabel baru berupa variabel pengetahuan pada value label. Pada value label yang pertama kita kasih nama rendah, yang kedua yaitu sedang. Ini adalah tabel silang antara 3 pengetahuan rendah dan sedang dengan intake kalori kurang, cukup, dan lebih. Tabel baru dengan 2 kali 3. Pada tabel ini terlihat tidak ada nilai observe yang 0 dan tidak ada nilai expect yang lebih dari 5. Maka p-value dilihat dari persen chi-square. Dari tabel silang di atas dapat kita nyatakan ada hubungan antara tingkat pendidikan terhadap intake kalori. Tabel tersebut menyatakan bahwa tingkat pendidikan sedang mempunyai kecenderungan intake kalori lebih dibandingkan dengan tingkat pengetahuan rendah. Interpretasinya sendiri yaitu yang pertama yaitu dari tabel di atas memperlihatkan hubungan tingkat pengetahuan dengan intake kalori. Dari tabel silang dapat diketahui tingkat pengetahuan sedang lebih cenderung pada intake kalori yang lebih dibanding dengan tingkat pengetahuan rendah. Interpretasi yang kedua, hasil uji
chi-kuadrat diperoleh bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan inti kalori, p-value sama dengan 0. Atau ada bukti yang kuat untuk menolak hipotesis 0 dari penelitian. Atau tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan inti kalori, atau alpha 0,05. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.